sampai KBRI. Ada tindak kekerasan nggak dari pihak suami? Ya, Seperti apa? bisa saya gampar, bisa dikebukin. Sempet digampar atau di sempat? Dalam satu hari bisa sampai nerima berapa tamu? Kalau dijumlahin ada 20 tahun. Dalam satu hari. Saya diturunin di tengah jalan, dikasarin lagi, intinya di KDRT-in lagi. Sama yang kelima? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, kembali lagi bersama kita yang selalu menebarkan kebaikan. Jadi ini kita di daerah mana, Mak? Ada di daerah apa ya ini? Ciputat. Ciputat. Nah guys, ini kita ada dapat info ya, Isma Iya, ya, dapat info tadi pagi baru banget. Ini terkait seorang ibu yang dipekerjakan sama suaminya sebagai apa? P. Jadi suaminya ini mempekerjakan istrinya. Jadi ibaratnya kebalik nih, kebalik. Jadi istrinya yang menghidupi suaminya, bukan suaminya yang menghidupi istrinya gitu. Itu dari tahun 2015 sampai sekarang. Sekarang depresi ya? Depresi katanya, iya. gitu. Nah, ini tadi kita dapat infonya dia udah depresi kan, mungkin depresi ringan ya Mak. Iya. Jadi nggak mungkin kalau dia depresi berat bisa menceritakan kronologinya Iya. ke orang lain. Jadi dia tuh kebetulan ketemu sama Patroli ini ya. iya, wartawan patroli hukum. Jadi dia menceritakan kronologinya gimana. Jadi siapa? Si wartawan itu bingung. tidak tahu untuk melangkah kemana dan jadinya gimana, jadi menghubungin kita ya Isma ya. Karena anaknya juga ditahan sama suaminya ya, umurnya 11 tahun. 11 tahun. Tapi Jadi, kita akan membawa ibunya dulu ya. ibunya Jadi dulu kita anaknya. selamatkan. Mungkin besok kita melangkahkan kaki untuk penjemputan anaknya Insya gitu. Allah. Nggak mungkin langsung kita langsung semua kan gitu. Jadi tanpa menunggu waktu lama lagi ya Isma, yuk Yuk, kita kita langsung ikuti. turun aja. Assalamualaikum. Pak. Yang Mbak ini Mbak Novi. Enggak. Saya Vita. Iya, ini Isma. Kita ini timnya Timnya. Tenovi. Orang masuk. Ya. Ini Mbak Ayunya. Oh ini Mbak Yunya. Halo Mbak Yu. Saya Vita. Ismail. Nah gini Pak, ini daerah sini rumahnya. Dia ini tinggal di kantor saya Udah berapa hari? sudah hampir 2 bulan. Tinggal di sini udah gitu 2 Pak. bulan. Jadi Suaminya di- di mana? Kan dia ditelantarkan tadi. Ini kita penjemputan dia dulu.
Nanti kita podcastan dulu di yayasan, kita tanya banyak dulu gimana kronologinya dan lokasi suaminya di mana gitu kan. Jadi kalau dia ada gangguan kita berobatkan dulu gitu. Dibantu cek gitu. Dibantu cek dulu, mana tahu ada gangguan mental, apa depresi apa gimana gitu. Nanti untuk selanjutnya, langkah selanjutnya kita jemput anaknya. Katanya mau ngambil anaknya ya, ditahan sama suaminya ya Mbak ya? Iya. Anaknya mau diambil. Apa mau gimana? Masih nyambung nggak sih ditanya? Udah 80% udah bisa nyambung. Cuman mungkin kayak ada traumanya. Masih atau apa. linglung ya. Linglung dan juga depresi berat ya. Tapi sekarang depresi udah mulai sembuh, udah mulai ini. Cuman kan untuk mengambil anaknya itu kan tempoh hari itu ini panjang ceritanya sebenarnya Mbak. Ceritanya Mbak Ayu ini panjang sekali sehingga yang terakhir itu dia itu udah sempat bersuami. Suaminya itu tinggal daerah sini juga, Legoso, Jakarta juga. Lalu baru 1 bulan dia ditahan lagi sama suaminya. Kalau saya pun menceritakan, kalau saya terlibat dalam hal ini, karena ini diketahui sebelumnya saya yang membantu dan menganggap mereka sebagai keluarga saya difitnah menjadi pacar gelap dia. Sehingga di situ timbullah penekanan, pembulian terhadap beliau. Sedangkan dia ternyata memang adalah kekurangan mental, kekurangan apa namanya ya, agak keterbelakang dalam berpikirnya, tapi sebenarnya dia ini sehat. Ini pun bercerita Mbak Ayu sendiri nih, baru ini malam Rebo, malam Selasa kemarin baru bercerita kepada saya bahwa dia dibuka lah semua. Baru saya situ panas hati saya, dibuka bahwa dia dijadikan PSK dari tahun 2015. Di sinilah saya tuh merinding saya. Saya merinding di sini, saya langsung yang selama ini saya difitnah, saya juga menjadi beban mental selama 6 bulan. Bayangkan dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sekarang masih Oktober tanggal 1. Baru malam Selasa kemarin dia cerita membuka bahwa dia itu melayani tamu ketika saya udah pulang. Saya kan suka datang main rumahnya dulu nih. Saya pulang, layanin tamu. Dari mana? Padahal dia nggak punya HP. Suaminya ngetek HP. Berarti ada orang lain di situ yang menyampaikan. Berapa kali? Kadang-kadang tamunya 4 orang. Ketika sore-sore saya nggak datang, pernah datang tamu melayani 5 orang. Di kamar tuh, di rumah itu anak diungsikan. Di situ saya marah, panas hati saya. Pingin saya kemarin saya mau datangin terus, saya mau tonjokin lakinya itu. Begitu loh. Tapi jangan ada hukum, kata si Rondi, Mbak Novi yang menyelesaikan. Nah itulah sekilas bahwa perjalanan Mbak Ayu ini. Panjangnya nanti bisa saya kasih tahu. Yang saya inginkan sih begini Mbak, kalau Mbak Novi juga ya, kalau memang kita membantu dia secara hukumnya aja diselesaikan. Saya juga kan orang media, atau mau di podcast kan mau di apa juga saya juga bisa sebenarnya. Kalau saya jadi lagi juga maju ya saya lagi. Makanya sama saya dulu udah cacat. Dan ketika saya menyelesaikan masalah itu dulu tuh udah saya ajak dinas sosial, ya kan, Lurah, Babinsa, Karang Taruna, RT, kemudian Marcella Foundation sebagai dia pernah saya titipkan dulu di sana. Saya ajak teman saya dorong, udah saya berembuk di RT-nya tempat rumahnya, udah clear, suaminya menerima dia kembali. 3 hari kemudian dia datang lagi di tempat saya mengadukan hal yang sama, kekerasan, intimidasi, dibilang orang gila, orang bahkan kemarin dibilang bau sana pergi sana, lo nggak berguna gitu. Gue saya tanya sendiri nanti.
Karena Iya, ini betul. dasar dari perbuatan itu takut saya nanti anak itu dijadikan lagi buat jual beli dia. Benar, Pak. Untuk menghasilkan duit juga. Ya, satu itu yang kedua. Nah, back tadi kembali waktu dia bersama temannya yang di sana, namanya juga teman kosannya yang saya nitip dia, daripada bolak-balik karena nggak dikasih makan, nggak dibukain pintu malam, bingung tidur di luar, rumahnya di sana, nitip di sana, ternyata di sana juga ini menjual diri dia juga. Di situ saya, nah pas menjual diri dia ini malam Jumat saat itu, ya malam Jumat, saya kan nggak mungkin tiap malam, orang bukan istri saya. Iya. Saya hanya pedulian aja, memberi uang buat makan itu daripada kelaparan beli Indomie lah, saya beli 50, ada bisa 30, saya tinggal 30.000. Saya mendampingi, saya sebagai media mendampingi. Mungkin saya nanti jadi saksi. Ya, kalau kepolisian, saya bersaksi. Saya akan siap untuk bersaksi. Karena apa? Saya udah terlibat. 6 bulan saya merasakan ini loh Mbak, biar Mbak tahu ya. Mei, Juni, Juli, sampai dia menikah, sampai kita kesini lagi. Beban pemikiran, beban mental saya. Dan saya lakukan begini sama apa? Menaungin dia di sini. Saya udah lapor RT, saya gini, bagaimana ini adik saya, ini keluarga saya, ditinggal suaminya, ada broken sama suaminya, itu saya lapor. Oke, jadi gini ya Pak, sekarang kita bawa dulu ke yayasan. Nah, sekiranya nanti bisa diajak ngomong panjang lebar, ayo. Setelah itu kita baru buat ke itu dulu, ke rumah sakit dulu, biar dicek dulu diagnosanya apa gitu. Nah, untuk langkah berikutnya nanti mungkin bisa konfirmasi sama Bapak ya, untuk anaknya nanti gimana gitu. Ya, kita pelan-pelan, kalau untuk mengambil anak pelan-pelan, karena mau saya itu melalui jalur hukum, dia itu diproses hukum. Iya, benar. Kalau anaknya itu memang itu bukan anak kandungnya, suaminya, yang namanya mama. Ya, kalau anak kandung darah daging biologisnya itu adalah si Abdul yang 5 tahun laki-laki ini. Kalau yang perempuan yang namanya si Ratu tadi itu memang lagi hamil, ini lagi dioyok-oyok sama orang. Dioyok-oyok sama orang di jalur, kalau Mbak tahu jalur Putih itu bagaimana situ sepi tahun 2015. Sekarang aja sepi, terus bagaimana ke sono. Kalau Sabtu Minggu dipakai buat sepeda bike itu sama orang-orang tuh, ya kan? Jalur pipa gas itu. Udah, gitu aja Pak, ntar biar anaknya nggak jadi korban lagi gitu. Sailors passing on the street, are you ready for peace? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sekarang di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Saya dapat informasi mengenai ada perempuan yang dijual oleh suaminya sendiri. Jadi kita gercep aja dalam penanganannya, gerak cepat, karena pada saat dapat info kita langsung tindak lanjuti. Nah, ini Mbak atas nama? Ayu Irma Yulisa. Ayu? Irma Yulisa. Iya. Suaranya boleh agak gede lagi ya? Nah, Mbak umur berapa? Umur 29 tahun. 29 tahun. Keluarga di mana, Mbak? Kalau aslinya aku udah gak punya orang tua sama sekali. Ya, anak-anakku ada 4. Kamu punya anak 4? Ya. Di mana? Yang nomor 1 ada di Bandung, nomor 2 ada di Villa Mutiara, yang nomor 3 sama 4 di mantan suami tapi ditahan. Itu yang 1 sama 2 di mana? Ya, di rumah saudara atau apa? Kalau yang nomor 1 memang udah dia sama orang kaya. Kalau yang nomor 2 ada di Villa Mutiara. Diasuh juga? Enggak. Kalau yang nomor 2 di mantan mertua. Oh, di mertua. Yang 3? Yang ketiga di BSD, di Lengkong Kudang Timur. Yang keempat? Yang keempat itu anaknya dari mantan suami yang nomor 4 ini. Kalau yang 4. Kalau yang ketiga itu anak aku sendiri, kalau yang nomor 3. Oke.
Yang sekarang ditahan katanya itu usia berapa? Usia 9 tahun. 9 tahun di mana? Yang di BSD Lengkong Godang Timur. Itu di rumah? Di rumah ibu tirinya. Oh, di rumah ibu tirinya. Oke. Nah, Mbak boleh cerita nggak Mbak kronologinya gimana ceritanya dulu? Kamu nih kenal sama sama suami kamu yang sekarang itu dari mana? Dari mana? Ini suami yang keberapa? Yang keempat. Suami yang keempat, oke. Kamu nikah tahun? Tahun 2015. 2015, oke. 2015 ketemu nih di? Temunya lagi aku mengandung anak yang nomor 3. Terus? Terusnya menikah lah aku hari itu juga. Gitu. Menikah kenapa? Menikahnya buru-buru? Katanya menikah minta hari itu juga ketemu langsung nikah. Ya karena aku posisi pada waktu itu lagi hamil anak ketiga, nggak ada yang tanggung jawab. Itu hamil orang lain. Iya. Terus setelah itu? Setelah itu ya menikah lah, kami berdua menikah. Gitu. Berjalannya waktu, ternyata aku itu mau dijual gitu. Ini kan saya dapat informasi, kamu nikah di malam itu juga, terus nggak lama setelah nikah kamu besokan langsung dijual. Iya. Betul. Oke. Mbak bicaranya agak lebih kencang supaya kita tahu kronologinya seperti apa ya. Iya. Oke. Jadi Mbak nikah tanggal 2015 tanggal 2. Tanggal 2 bulan 2 Juni. 2 Juni. Oke, itu nikah siri atau nikah Siri. nikah siri? Oke. Abis nikah, besokannya Mbak langsung dijual katanya sama pria hidung belang. Iya. Sama siapa dijualnya? Namanya orang Kompol namanya. Oke, Mbak tahu dari mana Mbak mau dijual? Dia ngomong dulu nggak? Iya. Ada perjanjian nggak? Ada perjanjian. Bilang apa? Saya mau dijual gitu kan. Ini udah dibikin perjanjian, udah tanda tangan pokoknya di situ. Itulah aku tadinya kagetnya gitu. Enggak, maksudnya Mbak Ya, pas mau dijual, Mbak tahu nggak kalau Mbak tahu. tahu? Nah itu dari suami Mbak ada Kesepakatannya perjanjian bilang tuh apa? sama Mbak. Kalau kesepakatan mah hanya ada dari pihak tetangga doang. Tapi kalau atas surat mah nggak ada, tapi omongan mah ada. Omongannya ada. Omongannya gimana? Itu dari suami. Iya. Gimana omongannya? Omongannya Mbak mau nggak mau saya juga gitu. Kenapa? Karena ada yang alasannya ada biaya buat sehari-hari kurang gitu katanya, seperti itu. Itu suami kamu yang bilang? Iya. Katanya biasa hari-hari. Biaya sehari-hari. Oke, pertama kali Mbak dijual, itu Mbak posisinya tahu Mbak dijual. Tahu. Oke, terus Mbak nolak nggak? Udah berusaha nolak tapi saya dikasarin. Kasarinnya dengan? Dengan cara dipukul, digebukin, digampar dan pernah mau ngancam dibunuh. Terus sudah lapor polisi belum? Sampai pada saat ini belum. Oke. Ini suami yang keempat, berarti Mbak nikah kurang lebih sudah bukan, dari 2015 sampai sekarang berarti sudah 10 tahun. Iya. Udah 10 tahun ya? Nah, anak yang sekarang katanya lagi ditahan sama dia. Iya, nomor. Itu tapi anak Mbak? Ya, dari dia bukan? Kalau yang perempuan Anak Mbak kan? murni anak aku, tapi kalau yang cowok bukan. Dari dia? Dari dia. Nah, Mbak, terus setelah melakukan yang pertama, Mbak dibayar berapa? Dibayar
350. 350, dia jual lewat mana? Lewat, jadi ada tetangga dekatnya, Heeh. dia ngomong ke tetangga itu bahwa saya dijual sebesar 350.000 dan saya harus ngelayanin tamu pada jam 1 malam. Enggak, ditawarinnya di mana? Tawarnya itu di rumah itu juga. Oh, di rumah tetangga, bukan Ya. via aplikasi. Bukan. Jadi ada orang yang datang gitu ya? Iya, orang suruhan datang, tapi ya. Orang suruhan? Ya, dia kan nggak punya kayak aplikasi itu nggak punya, dia ada orang suruhan ini dia suruh lewat aplikasi ini gitu. Jadi suaminya itu punya teman misalnya. Iya. Teman ini Calo ya? calonya buat di Masarin aplikasi, Mbak. masarin Iya, Mbak. heeh. Terus ada orang yang datang, ketemulah sama suami Mbak. Iya. Terus habis itu Mbak dijual tuh di situ. Di mana podcastnya. Mbak? Setiap ngelakuin di mana? Di rumah itu tadi yang aku bilang. Di BSD. Iya. Itu ngontrak ke Enggak. rumah dia. Rumah istri ke pertamanya. Nah, aku istri kedua. Oh, Jadi satu rumah itu istri dua. Ada kamu, Aku sama istri yang tuanya. Laki-laki kerja apa? Kerja pemulung. Pemulung kayak barang rongsok gitu, kayak Katanya gelas-gelas pengacara. aqua. Itu yang nomor 5. Itu yang terakhir kayak pengacara. suami kamu yang terakhir? Iya. Yang ngejual kamu nomor 4 apa 5? Saya nomor 4. Oh, nomor 4. Yang nomor 5 ya? Yang nomor 5 saya ditelantarkan lagi ketika udah 3 bulan. Dan kemarin kan habis bikin laporan buat pengambilan anak juga. Terus saya diturunin di tengah jalan, dikasarin lagi, intinya di KDRT-in lagi. Sama yang kelima? Iya. Yang kelima ini pengacara juga. Pengacara. Iya. Kamu dijual juga nggak? Enggak. Nggak dijual. Cuma Hanya ditinggalin di KDRT-in. KDRT-in. Iya. Terus? Nah, Kamu dari yang keempat sampai kelima itu berapa lama? Berapa lama? Pergantiannya? 1,5 bulan. 1 bulan setengah? 1,5 bulan.